Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh suatu kemurahan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran yang sangat menghimpit kehidupan Bapak Ibu Saudara saya, adalah saat ini mari berikan waktumu untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber penolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan sungguh bersyukur Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan rindu menyembah Engkau Tuhan, rindu memuji-Mu Tuhan, rindu mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Engkau bawa hati kami Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Syekara lamaya ranamaya syekara. Oh
Tuhan, Kau sungguh Bapa yang setia Tuhan. Kalau di hari-hari terakhir ini Tuhan, banyak hal Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Tapi biarlah saat ini Tuhan, hati kami rindu mencari Engkau yang menjadi sumber dari segala sumber. Kau sumber dari segala-galanya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap umat-Mu Tuhan saat ini boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di saat kami takut Tuhan, di saat kami khawatir Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kami. Engkau Tuhan yang menjadi batu keselamatan kami. Di saat kami sakit Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Jehovah Rafa. Di saat kami berkekurangan Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa mencukupi setiap kami. Saat kami mengalami sendiri Tuhan, Engkau menjadi teman dan sahabat kami. Tuhan, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa ada buat kami. Dalam segala hal, dalam setiap aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh nyatakan Tuhan, kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pelindung kami, kota benteng kami, tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang setia. Kami mengucap syukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
senantiasa dalam hadirat-Mu, senantiasa Tuhan mengikuti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan jiwa dan roh kami Tuhan, untuk mendengar isi hati Tuhan, untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat Engkau menyatakan pada setiap kami apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, hidup setiap kami Tuhan boleh diubahkan Tuhan. Setiap kami yang mengalami kelemahan Tuhan akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Setiap kami Tuhan yang tidak memiliki pengharapan, kami boleh melihat Tuhan bahwa penyertaan tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam lembah kehidupan setiap kami, dalam jalan-jalan kelam Tuhan yang harus kami lalui, kami boleh belajar melalui firman-Mu Tuhan, bahwa ada Engkau di sana Tuhan, yang senantiasa memegang setiap kami, yang senantiasa menggendong setiap kami, yang senantiasa memeluk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, kami siap terima firman hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPI Family Blessing yang dikasihi Tuhan dan yang saat ini diberkati dan juga berada dalam masa pandemi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 14. Kami berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pemberitaan firman ini kepada kami. Akan saya baca firman Tuhan 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 14. Judul perikopnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah apa yang diungkapkan Tuhan kepada Salomo, bahwa Salomo diberi kasih karunia untuk mendirikan bait suci dan juga sudah selesai membangun istananya. Tetapi Tuhan juga memberikan perintah atau peringatan, jika suatu saat Salomo dan bangsa Israel melanggar perintah Tuhan atau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghukuman. Tuhan akan memberikan pelajaran bagi bangsa Israel. Demikian hukum pada waktu perjanjian lama. Jika kita taat, maka kita diberkati. Jika kita tidak taat, maka kita tidak diberkati. Dan itu juga terjadi pada perintah Tuhan kepada Salomo. Ya, suatu saat jika Tuhan menutup langit, Tuhan tidak mencurahkan hujan bagi kesuburan tanah, atau bila Tuhan
memerintahkan belalang memakan habis hasil bumi, atau melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, disitulah pasti terjadi pelanggaran dalam konteks ayat ini. Nah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan juga yang berbelas kasih. Dia kemudian berkata juga bahwa umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, inilah hukum yang terjadi pada perjanjian lama. Jika kita taat, jika kita setia pada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat anugerah yang melimpah. Jika kita melanggar, jika kita membelakangi Tuhan, maka bangsa Israel akan menghadapi berbagai persoalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai saat ini, bahkan detik ini, pandemi belum selesai. Bahkan 2 minggu kemarin atau 1-2 minggu kemarin, Indonesia mencapai puncak dengan angka positif COVID tertinggi, juga kematian juga tinggi. Nah, kita masih akan terus bertanya-tanya, mungkin apakah ini sebagai tanda akhir zaman, atau apakah berarti Tuhan marah kepada manusia, atau Tuhan memberikan penghukuman kepada umat manusia, ataukah ini bencana alam akibat ulah manusia, atau mungkin bagaimana kita bisa memahami Tuhan yang penuh belas kasihan memberikan hukuman atau mendatangkan sakit penyakit. Nah, itu menjadi pertanyaan banyak orang, juga tentu saja orang Kristen. Dan pertanyaan yang sama juga dalam hati saya ajukan dalam doa kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya bencana alam, penyakit menular, pandemi itu sudah sering terjadi di muka bumi ini, karena memang bumi ini adalah bumi yang dihuni oleh manusia-manusia yang senantiasa berbuat dosa, bumi yang diisi oleh manusia yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jelasnya khotbah ini akan saya beri judul Peluang Rohani di Masa Pandemi. Meskipun banyak pertanyaan akibat wabah ini, tetapi saya menangkap dari pandangan yang lain, yaitu dalam pandemi ini kita mempunyai peluang rohani. Saya akan memandang dari sudut yang positif. Saya akan memandang dari sudut yang tentu saja apa yang sebagian firman Tuhan nyatakan. Jadi dari berbagai pertanyaan tersebut mungkin kita tidak bisa menjawab apakah ini hukuman Tuhan, apakah ini kemarahan Tuhan, apakah ini ulah manusia, atau ini kejadian biasa. Nah, tetapi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pandemi memang menyedihkan, membuat kita takut, membuat kita khawatir, was-was. Apalagi banyak kematian terjadi di Indonesia, di kota kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menjawab peluang apa yang bisa kita raih, dalam arti peluang rohani di masa pandemi ini yang bisa kita dapatkan, mari sejenak kita melihat kembali tentang wabah atau bencana atau malapetaka
dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wabah atau sakit penyakit dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran. Dari Keluaran 7 sampai Keluaran 11, Allah memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Karena orang Mesir menahan orang Israel untuk tetap ditindas, tetapi Tuhan ingin bangsa Israel dibebaskan dan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan tulah, baik itu air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, pekat, penyakit sampar, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan yang terakhir anak sulung mati. Itu memiliki sebuah tujuan. Pertama, untuk menunjukkan bahwa tidak ada Allah lain di dunia ini, di bumi ini selain Allahnya Israel. Ini sebuah pengenalan, pewahyuan kepada bangsa-bangsa asing, terutama kepada bangsa Mesir yang menyembah Allah lain, bahwa Allah Israel lah yang merupakan Allah yang benar-benar Allah, karena berkuasa mendatangkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menakjubkan. Yang kedua, tulah atau penyakit itu bisa dipakai Allah untuk mendatangkan sebuah pemahaman bagi bangsa Israel bahwa Allah berkuasa atas sakit penyakit, karena Dialah Allah yang menyembuhkan. Ketika bangsa Israel menjalani atau mengalami bencana, Tuhanlah yang menolong. Tuhanlah yang berdaulat di atas sakit penyakit. Kemudian juga tulah penyakit, atau termasuk di sini penyakit yang menular, bisa dipakai sebagai kutub ketika umat Israel melanggar perintah Tuhan. Nah, itu kisah-kisah perjanjian lama tentang sebuah wabah, baik dalam wujud batuk kering, demam, radang, sampar, barah, dan sebagainya. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung mencerna kejadian pandemi COVID-19 ini sebagai hukuman Tuhan, sebagai kemarahan Tuhan, dan sebagainya. Kita harus berhati-hati bahwa konteks di perjanjian lama waktu itu adalah memang wabah itu ditujukan untuk bangsa Mesir supaya Israel dibebaskan. Ancaman wabah itu ditujukan kepada bangsa Israel jika melanggar perintah Tuhan. Penyakit itu ditunjukkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan penyembuh dan berdaulat atas segala sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita sulit memahami bagaimana Allah yang penuh belas kasihan bisa ditafsir menjadi Allah yang mendatangkan wabah, Allah yang menghukum dengan segala sakit penyakit. Tapi kebenaran-kebenaran Alkitab bisa kita pakai sebagai dasar bagaimana mengenal hati Allah, bagaimana kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu, saya akan mengambil sisi yang baik, yaitu bicara tentang peluang rohani dari pandemi ini. Meskipun hal ini kedengaran agak aneh, agak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di tengah kematian banyak orang, di tengah penderitaan, di tengah tidak adanya oksigen, di tengah kelaparan, di tengah PHK, kita masih bisa menangkap sebuah peluang rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14 tadi sebagai dasar bagi kita bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
dalam mencari peluang rohani di tengah pandemi ini, kita harus menyadari ada sebuah dasar bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, seperti yang tertulis dalam Roma 11:36. Dan juga Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itu dasar yang harus kita pakai dalam memahami masa pandemi ini. Allah berdaulat atas segala sesuatu, artinya apa yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk pandemi COVID-19, adalah ada di dalam kendali Tuhan. Dan pasti ada hal-hal yang baik yang Tuhan ingin nyatakan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berdasarkan 2 Tawarikh 7:13-14 ini adalah pandemi COVID ini harus membuat kita merenung, melakukan refleksi, melakukan koreksi diri, terutama bertobat dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini tidak menyadari dosa apa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak juga menganggap bahwa kita melakukan kesalahan. Tetapi melalui pandemi ini, memang kita diajak berdiam diri, diajak merenungkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Nah, bertobat mengoreksi hidup kita itu banyak akan terjadi ketika kita sudah mulai terbatas akan keberadaan aktivitas ibadah kita, terutama ibadah yang bersifat mengumpulkan massa, terutama ibadah yang bersifat ada unsur perayaan, ada unsur panggung. Nah, disinilah kita harus mulai menyadari bahwa relasi dengan Tuhan tidak bisa ditutup-tutupi dengan berbagai hal, terutama ritual upacara ibadah. Melalui pandemi COVID ini, kita ditarik kepada hubungan relasi personal dengan Tuhan. Bagaimana kita sebenarnya melayani Tuhan secara personal. Di samping itu, melalui pandemi ini, kita ditarik kembali kepada keluarga. Sebuah institusi dasar yang paling kuat, yang bisa menopang seluruh anggotanya. Bagaimana ibadah di dalam rumah tangga, hubungan ayah, ibu, suami, istri, anak, bapak, anak, nenek, kakek, dan sebagainya dibangun. Disitulah kita akan memiliki pencerahan bagaimana kondisi sebenarnya kehidupan kita, yaitu melalui kehidupan pribadi bersama Tuhan, bagaimana perenungan firman Tuhan, bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan keluarga, bagaimana ibadah itu dilakukan di dalam keluarga. Karena hal saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan selebrasi. Selebrasi mungkin sudah bukan tempatnya lagi karena situasi kondisi. Disitulah kita sebenarnya harus berdiam diri, merenungkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pelayanan pribadi kita dengan Tuhan, jam-jam kita dengan Tuhan, perenungan firman Tuhan kita bersama Roh Kudus dalam memahami firman Tuhan. Nah, mungkin hal ini aneh, tetapi itulah peluang rohani kita. Kita lebih punya banyak waktu di rumah, kita lebih punya banyak waktu bersama keluarga, kita lebih punya banyak waktu untuk bisa melakukan renungan firman. Hari-hari ini orang mengalami ketakutan karena kematian, ketakutan karena sakit penyakit, ketakutan karena pekerjaan, ketakutan karena apa saja yang diakibatkan oleh pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ketakutan ini sebenarnya kita punya berita keselamatan, Injil, kabar bahagia, kabar sukacita yang perlu diberitakan. Karena apapun keadaan manusia, kaya, miskin, tua, muda, kuat, lemah,
apapun semua akan berakhir kepada kematian. Dan pertanyaannya, setelah kematian bagaimana? Dan disinilah letak kabar sukacita yang harus kita beritakan, bahwa Yesus Tuhan Kristus Juru Selamat kita telah datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, mencurahkan darahnya, menggantikan kita untuk menerima penghukuman yang harus ditimpakan kepada kita. Sehingga melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Kita mendapat jaminan keselamatan. Di saat ketakutan inilah berita sukacita ini harus disiarkan, dikabarkan. Kepastian kehidupan kekal di dalam Kristus harus diberitakan kepada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut akan kematian, orang-orang yang merasa hampa hidupnya. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sukacita, ada kekuatan melalui firman dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu peluang yang kedua, Bapak Ibu. Peluang yang ketiga adalah kita diberi kesempatan oleh Tuhan sebenarnya untuk melayani sesama, untuk memberikan cinta kasih kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Saat ini banyak orang membutuhkan bantuan, saat ini orang-orang membutuhkan pertolongan. Kita tidak usah jauh-jauh di sekitar RT kita, di sekitar perumahan kita, di sekitar desa kita. Di sana banyak orang terpapar COVID membutuhkan uluran tangan. Seperti yang dilakukan di perumahan saya, juga hal ini memberikan kesempatan bagi kita. Mungkin kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Mungkin skupnya hanya RT, tetapi di sana kita bisa memberikan hal-hal yang terbaik bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika umat Tuhan merendahkan diri melalui perenangan pribadi di dalam kesepian karena harus menjauhkan diri dari keramaian, umat Tuhan harus berdoa, harus mencari wajah Tuhan, kemudian berbalik dari jalan yang jahat. Itulah peluang rohani pertama, bahwa kita ditarik oleh Tuhan untuk memperbaharui hubungan pribadi dengan Tuhan, terlepas dari hiruk pikuk selebrasi ibadah raya, terlepas dari hiruk pikuk jabatan kita di gereja atau di dalam pelayanan. Yang kedua, berbalik dari jalan yang jahat. Kita harus mulai peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus tidak boleh egois, tetapi memberitakan kabar sukacita kepada yang takut, kepada yang khawatir, dan juga menolong orang-orang yang menderita. Ketika 3 peluang rohani ini dilakukan, Tuhan berjanji seperti janjinya kepada Salomo, Ia akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri kita. Saya percaya bahwa suatu saat pandemi ini akan berakhir. Tapi bagaimana kita menghidupi pengalaman ini, hidup bersama pandemi ini, ketika kita benar-benar merenungkan dan membangun hubungan yang lebih akrab kembali dengan Tuhan, memberitakan kabar kesukaan kepada orang-orang yang ketakutan akan kematian, tentang Injil Kristus, dan juga menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Pasti hati Tuhan tergerak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk menanggapi firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau telah berfirman kepada kami, memberikan petunjuk, memberikan pewahyuan bagi kami, bagaimana kami mengenal isi hati-Mu Tuhan. Melalui perkataan Tuhan di 2 Tawarikh, perkataan Tuhan kepada Salomo, bisa kami jadikan pijakan bahwa Tuhan adalah pengendali segala sesuatu. Tuhan adalah di atas segala-galanya. Hari ini biarlah kami bisa menangkap peluang rohani di masa pandemi ini Tuhan. Meskipun keadaan kami terpuruk, meskipun
ketakutan melanda kota kami, meskipun kekhawatiran menyelimuti kami, namun kami tetap memiliki kekuatan, sebab Engkau Allah, penopang, penolong, juru selamat, dan penebus kami yang hidup. Ajar kami di masa pandemi ini Tuhan, mendekatkan diri padamu Tuhan, juga belajar terus merenungkan firman-Mu, terus melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Kami bisa menyendiri bersama keluarga, kami bisa membangun mezbah keluarga, kami bisa bertemu, berelasi dengan baik, dengan dekat bersama keluarga. Kami juga dimampukan untuk menangkap peluang rohani, yaitu memberitakan kabar sukacita, keselamatan, kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus, di tengah masyarakat yang takut terhadap kematian, di tengah masyarakat yang khawatir akan pandemi ini Tuhan. Kami juga diajar untuk senantiasa melayani sesama kami, sehingga melalui pandemi ini Tuhan kami bisa dan boleh mendemonstrasikan kasih Allah, sehingga banyak orang diberkati melalui apa yang dilakukan, dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Family Blessing, kiranya Tuhan menolong, campur tangan dalam setiap usaha pekerjaan, dan lindungi mereka dari virus corona. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami menyadari bahwa menangani pandemi ini merupakan hal yang tidak mudah, namun kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melaluinya. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, kiranya terus disembuhkan, dipulihkan, dan juga senantiasa diberi kekuatan untuk terus menjalankan pelayanan GBI Family Blessing. Juga para pengurus gereja dan seluruh jemaat GBI Family Blessing dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk kota Jogja, Provinsi DIY, kiranya Tuhan menaruh belas kasihan, agar Tuhan menyembuhkan, juga memulihkan keadaan kami semua Tuhan, warga Yogyakarta. Kami serahkan pemerintah yang ada, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga dukuh RT RW ke dalam tangan kuasa-Mu, para anggota dewan, juga para hakim, jaksa, TNI, Polri, dan seluruh perangkat pegawai ASN. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka dan berikan roh takut akan Tuhan agar mereka bisa mengelola negeri ini untuk memakmurkan rakyatnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkan mata hati kita dan buka tangan Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah usaha pekerjaan kita, dilindungilah kita dari sakit penyakit pandemi ini, dan biarlah kita menjadi kuat terus di dalam Tuhan dan melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.